Percobaan hand sanitizer oleh Julian Architobias, kelas 12.4 absen 12. Yang pertama, sebelum melakukan percobaan, kita harus tahu dasar teorinya. Dasar teorinya yaitu hand sanitizer adalah cairan gel berbahan dasar alkohol yang dapat mengurangi patogen yang ada di permukaan kulit makhluk hidup. Alat dan bahan yang diperlukan. Bagian pertama untuk hand sanitizer alami, yaitu daun sirih, air, jeruk nipis, gelas ukur, mangkok, panci besar, botol spray, gunting, dan saringan. Kemudian alat dan bahan untuk hand sanitizer ilmiah standar WHO, yaitu dibutuhkan alkohol, hidrogen peroksida, gliserol, aquades, 3 buah gelas beker mini, gelas beker besar, ukuran 1000 ml, batang pengaduk, dan yang terakhir botol spray. Prosedurnya, untuk hand sanitizer alami, daun sirih dan jeruk nipis yang telah disiapkan dicuci hingga bersih. Kemudian, rebuslah air bersih dengan daun sirih yang telah dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Rebuslah daun sirih beserta airnya selama kurang lebih 15 menit hingga daun sirih tidak dapat menghasilkan ekstraksi daun sirih. Yang keempat, biarkan rebusan air daun sirih hingga ke suhu ruangan. Saringlah rebusan air daun sirih sebanyak 3 kali. Tidak ada partikel kecil yang dapat menyumbat saluran botol spray. Masukkan jeruk nipis ke dalam rebusan air daun sirih. Aduklah campuran jeruk nipis dengan rebusan air daun sirih. Dan yang terakhir masukkan ke wadah botol spray yang telah disiapkan. Nah, untuk yang hand sanitizer ilmiah standar WHO, yang pertama tuangkan masing-masing bahan ke dalam gelas beker mini. Alkohol sebanyak 833 ml, hidrogen peroksida sebanyak 41,7 ml, gliserol 14,5 ml. Kemudian masukkan ketiga bahan di atas ke dalam satu gelas beker 1000 ml dan tambahkan aquedes hingga gelas beker terisi tepat 1 liter. Aduk isi dari gelas beker 1000 ml dengan batang pengaduk. Dan yang terakhir adalah masukkan ke dalam botol spray dengan kapasitas 1000 ml. Untuk hasil pengamatan dari hand sanitizer ada 2 hasil, yang alami sama standar WHO. Untuk alami ketahanannya hanya 2 minggu. Setelah 2 minggu artinya expired. Nah, yang ilmiah lebih dari 2 tahun. Untuk bahannya, kalau yang alami pastinya terbuat dari bahan alami tanaman. Kemudian yang ilmiah standar WHO itu menggunakan bahan kimia. Kategori yang selanjutnya dibuat untuk kalangan. Nah, kalau alami sendiri pastinya kalau WHO untuk masyarakat luas. Hand sanitizer alami harganya pasti murah karena terbuat dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, kalau ilmiah pastinya mahal. Nah, untuk kualitas yang alami itu menurun kualitasnya dari hari ke hari. Kenapa? Karena kita bisa lihatlah daun itu setelah seminggu pasti akan layu dan itu akan menimbulkan bau busuk. Nah, kalau standar WHO itu kualitas akan tetap. Dan yang terakhir adalah khasiat. Kalau alami itu khasiatnya baik, tapi kalau yang standar WHO khasiatnya sangat baik dan teruji. Analisis data hand sanitizer yang dibuat secara alami maupun yang dibuat secara ilmiah, keduanya dapat dipakai. Tapi dari segi ketahanan dan kualitas tentunya berbeda. Yang namanya alami seperti daun pasti akan busuk nantinya setelah masa ketahanannya berakhir. Namun jika menggunakan bahan kimia, maka zat-zat hand sanitizer akan bertahan lama dan kualitasnya tetap baik. Untuk harga tentunya dipengaruhi oleh ketahanan bahan, kualitas, dan khasiat. Jadi bila ingin membuat hand sanitizer untuk kalangan sendiri, boleh membuat hand sanitizer secara alami. Tetapi jika ingin membuat hand sanitizer untuk kalangan masyarakat umum, disarankan membuat hand sanitizer berbahan dasar kimia karena kualitas bagi masyarakat itu adalah nomor 1. Kesimpulan, jika ingin membuat hand sanitizer untuk kalangan sendiri, maka gunakan hand sanitizer berbahan dasar alami. Tetapi jika ingin membuat hand sanitizer untuk kalangan masyarakat luas, maka gunakan bahan hand sanitizer berbahan dasar kimia. Sekian dari presentasi percobaan yang saya lakukan. Terima kasih.